Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mendengar apa yang dikatakan Tianlin, 9 monster tua tercengang. Apa yang Anda katakan? Itu hanya sebuah rencana kecil yang bodoh dan sombong. Tidak peduli apakah Anda benar-benar memiliki tubuh fisik dewa asli, super raksasa kuno. Tetapi untuk saat ini, Anda hanyalah seperti anak sapi yang belum tumbuh dewasa. Monster tua Wu tertawa dan mencibir. Namun tidak lama kemudian, tawanya tiba-tiba berhenti. Karena meskipun tubuh Tianlin tidak dapat memadatkan daging dan darah, dan tubuhnya hanyalah sebuah kerangka, tetapi kekuatannya yang meledak mengandung kekuatan yang luar biasa menakutkan. Bahkan dalam setiap tamparan dan tinjunya dapat menghilangkan suara 5 monster tua Wu dan lainnya. Pada saat ini, Tianlin mengayunkan telapak tangan raksasanya dengan ganas. Bahkan meskipun monster tua Wu bisa memblokirnya, tapi telapak tangan Tianlin tiba-tiba meledak yang mengeluarkan kekuatan yang dahsyat dan langsung menghantam tubuh monster tua Wu. Sepertinya monster tua Wu tidak menyangka bahwa Tianlin akan bertarung begitu tegas dan bahkan berani menghancurkan telapak tangannya sendiri. Meski begitu, Tianlin tidak bisa benar-benar meledakkan telapak tangannya yang rusak. Tapi itu hanya semacam kegilaan untuk membuat monster tua Wu mundur ke belakang, sehingga dapat memberikannya waktu untuk pulih. Namun seperti yang dikatakan monster tua Wu, meskipun dia memiliki kualifikasi yang terbaik di antara orang-orang di klan dewa asli, bahkan dia memiliki salah satu tubuh fisik dewa asli super raksasa kuno. Tapi bagaimanapun juga, kekuatannya masih terlalu lemah. Hanya saja dia menyembunyikan kekuatannya dan dia juga bukan dewa asli bintang 9, melainkan dewa asli alam leluhur. Jika tidak, dia tidak akan bisa berdiri sampai saat ini. Namun, menghadapi pengepungan 9 monster tua yang memiliki kekuatan yang terlalu besar, oleh karena itu, kekalahan Tianlin tidak terhindarkan. Segera cahaya keemasan merah tiba-tiba mengembung dan langsung menutupi seluruh langit. Kemudian berbagai serangan ganas yang menyapu dengan gila-gilaan ke arah Tianlin. Meskipun tubuh fisik Tianlin sangat besar, namun di bawah serangan gabungan ini, tubuhnya mulai runtuh. Bagaimanapun serangan gabungan ini masih terlalu kuat bagi Tianlin. Jadi kerangka besar itu juga satu demi satu runtuh. Bahkan sebagian besar tulang besarnya mengalami kehancuran. Pada akhirnya, di bawah berbagai serangan yang kuat ini, hanya tengkorak Tianlin yang tersisa dan melayang di kehampaan. Adapun tulang-tulang Tianlin yang patah, dia masih berserakan di sekitarnya. Tepat ketika melihat pertempuran yang sangat brutal ini, meskipun Tianlin kalah dalam pertempuran ini, Feng Sheng yang dipuja oleh para monster tua itu, dia sebenarnya memiliki keraguan di dalam hatinya. Sepertinya saya memang tidak memiliki kualifikasi seperti dia. Bagaimanapun, meskipun dia dilahirkan sebagai dewa asli bintang 9, setelah kekuatan bintang kehidupannya diambil, dia seharusnya tidak mungkin dapat mencapai dewa asli bintang 9. Tapi mengapa dia bisa mencapai kekuatan seperti itu? Mengapa dia bisa begitu kuat? Memikirkan hal ini, meskipun kualifikasi Tianlin sangat jelas, tapi Feng Sheng tidak bisa memahaminya. Lagi pula, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Karena dia sendiri tidak memiliki ayah atau ibu. Jadi sejak kecil, Feng Sheng selalu meremehkan kasih sayang seorang ayah kepada putranya. Tapi Tianlin, meskipun dia tidak mengetahui bahwa Raja Dewa asli adalah ayahnya, tapi sejak dia ditinggalkan di atas bintang tempat dia dibesarkan dan dirawat oleh banyak orang, tapi ayahnya telah meninggalkan kerja kerasnya, dan ayahnya diam-diam membantu Tianlin. Sehingga Tianlin bisa terus berkembang dan dapat tumbuh begitu cepat. Tapi Tianlin tidak mengetahuinya sampai dia menghadapi kematiannya. Karena sebelumnya semuanya hanya dugaan di dalam hatinya. Namun Tianlin juga tahu bahwa hidup memang penuh penyesalan. Namun dia tidak merasa sia-sia karena terburu-buru ke tempat ini.
Bagaimanapun sekarang semuanya sudah berakhir, jadi jawabannya yang dia inginkan sudah tidak penting lagi. Pada saat ini, kecuali tetua Meng, 9 orang lainnya dipimpin oleh monster tua Wu dan mereka telah mengambil tindakan bersama lagi. Segera berbagai serangan yang dibungkus dengan cahaya keemasan diledakkan ke arah kepala Tianlin. Namun kali ini, Tianlin tidak terus melawan. Bagaimanapun dia sudah siap untuk mati dari awal hingga akhir. Jadi Tianlin tidak pernah takut jika dia harus mati dalam pertempuran ini. Namun tepat ketika serangan itu hendak mengenai kepala Tianlin, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan yang seperti sungai menyelimuti langit. Dan saat 9 monster tua itu mengira semuanya akan berakhir, tiba-tiba cahaya keemasan menyelimuti mereka yang membuat 9 sosok muncul bersamaan. Kemudian pupil mereka langsung menyusut saat mereka melihat sosok dalam cahaya keemasan. Apakah Anda ingin hidup? Saat ini Tianlin yang siap menghadapi kematian tiba-tiba dia mendengar sebuah suara di telinganya. Pada saat yang sama sosok yang muncul dalam cahaya emas melambaikan tangannya untuk memblokir semua serangan yang menyapu ke arah kepala Tianlin. Mengapa Anda ikut campur dalam masalah klan Dewa Asli kami? Apakah Anda ingin mencari kematian? Monster tua meraung dengan marah. Jelas kemunculan sosok itu yang secara tiba-tiba cukup mengejutkan 9 monster tua itu. Bahkan serangan fatal yang seharusnya memusnahkan Tianlin diblokir hanya dengan sebuah lambaian oleh sosok tersebut. Adapun penampilan sosok ini, dia memiliki tubuh ramping yang mengenakan jubah dan mahkota emas di kepalanya. Namun dia memancarkan tekanan kuat saat dia muncul. Seorang teman lama meminta saya untuk menyelamatkan hidup anak ini. Karena hari ini hidup anak ini dalam bahaya. Jadi saya datang ke sini untuk membawanya pergi. Sosok itu berkata perlahan. Adapun sosok yang berbicara tentu saja dia bukan Ye Chun. Namun bukannya Ye Chun tidak ingin menyelamatkan Tianlin karena dia hanya tertarik dengan tubuh dewa asli super raksasa Tianlin. Jadi dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Kenapa orang ini ada di sini? Jelas pada saat ini Seisun yang mengendalikan avatar Ye Chun yang berdiri di atas bintang mengenali sosok yang berdiri di sisi kepala besar Tianlin dan ekspresinya berubah jelek setelah melihatnya. Sialan, kenapa dia selalu muncul di saat seperti ini? Seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja. Karena dia melakukannya dengan sengaja, maka biarkan dia berpura-pura menjadi babi yang memainkan harimaunya lagi. Setelah Seisun mengatupkan giginya dan mengepakkan tinjunya, dia terus melihat sosok di kehampaan. Namun dia juga tidak berani untuk maju. Karena untuk saat ini, Seisun sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk menantang Gu Chonseng. Bagaimanapun, Gu Chonseng adalah keberadaan yang terkuat di dunia sensi. Ketika saya menjadi lebih kuat di masa depan, saya juga akan mengganti nama saya. Jika orang ini peduli terhadap semua makhluk hidup, maka saya akan menghancurkan semua makhluk hidup. Oke, Anda tunggu saja dan itu tidak akan lama lagi. Ketika saatnya tiba, saya akan menantang Anda. Setelah saya mengalahkan Anda, saat itulah saya akan menjadi keberadaan yang terkuat di dunia. Pada saat ini ada ekspresi keengganan di mata Seisun dan dia bergumam dengan suara rendah. Tepat ketika Xiaoyan melihat pemandangan itu dalam gambaran ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum pahit. Namun dia juga akhirnya mengerti bahwa kebencian antara Tuan Jahat dan Yang Mulia ternyata hanyalah angan-angan Tuan Jahat. Tapi Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa akhir dari pertempuran ini ternyata Yang Mulia benar-benar muncul dalam gambaran ini. Mungkinkah mulai saat itu Yang Mulia sudah memulai melakukan pengaturannya sehingga Yang Mulia muncul gambaran ini? Namun mengapa Yang Mulia mengatakan bahwa dia menyelamatkan Tianlin karena dititipi oleh seorang teman lama? Karena dengan karakter Yang Mulia, meskipun awalnya tidak ada kesepakatan itu dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Tianlin, seharusnya sudah cukup untuk membuat hati Yang Mulia tergerak. Siapa Anda? Ini adalah masalah klan kami, jadi saya khawatir tidak baik jika Anda ikut campur dalam masalah ini dengan gegabah.
Monster Tuan Wu terus memperingatkan Yang Mulia, namun dalam menghadapi pertanyaan tersebut, Yang Mulia mengabaikannya karena dia hanya menunggu jawaban Tianlin. Apakah Anda diundang oleh ayah saya? Senior, dia tidak meninggalkan saya, kan? Tianlin bertanya dengan suara yang dalam. Ya, tidak ada orang tua di dunia ini yang akan meninggalkan anak-anaknya. Adapun ayah Anda meninggalkan Anda di bintang itu hanya untuk melindungi Anda. Dan dia pergi untuk mengabdikan dirinya kepada Dewa Asri. Karena saat itu, klan Dewa Asri dalam masalah. Jadi setelah saya menyelamatkan Anda dari tempat ini, Anda akan memahami sendiri. Sekarang Yang Mulia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Bahkan dia tidak menghindari pertanyaan Tianlin. Bahkan dia menjawab secara langsung. Lihatlah betapa sombongnya orang-orang dengan motif tersembunyi ini. Jadi apakah Anda rela mati dengan cara seperti ini? Tepat ketika suara Yang Mulia terdengar di telinga 9 monster tua itu, tiba-tiba monster tua Wu tiba-tiba menjadi sangat marah. Kemudian dia benar-benar menggerakkan tubuhnya dan langsung meninju Yang Mulia secara langsung. Namun dalam kehampaan, tiba-tiba seekor anjing raksasa emas muncul dan langsung berlari untuk menabrak tinju yang seperti bintang itu. Sialan, beraninya Anda memfitnah saya dan klan Dewa Asri. Monster tua Wu berteriak dengan marah. Jelas dia tidak mengenali Yang Mulia. Pada saat ini, Yang Mulia masih berdiri dengan tangan yang masih berada di belakang punggungnya. Kemudian Yang Mulia hanya mengangkat tangannya. Sambil melirik monster tua Wu, kemudian dia mengucapkan satu kata. Hancurkan! Tuar! Segera tinju besar monster tua Wu benar-benar meledak seketika. Bahkan monster tua Wu sepertinya mendapat serangan balik yang kuat, yang membuat dia menyemburkan seteguk besar darah. Setelah dia menstabilkan sosok, dia dengan cepat menatap Yang Mulia. Namun matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Bahkan kelima monster tua yang melihat pemandangan itu, mereka segera menatap Yang Mulia dengan ketakutan. Sekarang di depan Yang Mulia, mereka merasa bahwa mereka sama seperti Tianlin sebelumnya. Saya bertarung melawan mereka, karena kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini ada perbedaan seperti cahaya api dan bulan terang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.